Rekonstruksi pembunuhan pemilik toko mebel yang dilakukan di 3 titik lokasi. MYS, 28 tahun, tersangka memerankan 51 adegan. Adegan pertama diperankan di garasi mobil di Jalan Dr. Sutomo, Kota Nganjuk. Di lokasi ini terungkap tersangka melakukan pembunuhan terhadap majikannya dengan cara dibacok beberapa kali dengan parang. Setelah melakukan pembunuhan, mencuci tangan dan menutup kembali pintu gerbang garasi. Selanjutnya tersangka membawa mobil pick-up warna biru ke toko mebel milik korban. Di lokasi kedua, di toko ABC Jalan Ayani, Kota Nganjuk, tersangka melakukan pencurian di dalam kamar korban. Beberapa barang milik korban dibawa pelaku dan meninggalkan toko, setelah sebelumnya toko ditutup kembali seperti semula. Untuk menghilangkan barang bukti, tersangka membuang parang ke sungai, masuk Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Igusti Agung Ananta menjelaskan, rekonstruksi pembunuhan pemilik toko mebel oleh karyawannya, tersangka memerankan 51 adegan. Dalam rekonstruksi, ada fakta baru yang berhasil diungkap polisi. Akan rekonstruksi pembunuhan yang inisial yang dilakukan oleh tersangka MY dilakukan sebanyak 51 adegan sudah dilaksanakan, intinya didampingi oleh kuasa hukum dan juga dari Kejaksaan Nganjuk. Pelaksanaan sudah berlangsung lancar, 3 lokasi yaitu di toko ABC, terus di garasi tadi, dan yang ketiga adalah tempat pembuang senjata tajam yang digunakan di sungai. Fakta baru yang kita temui dari rekonstruksi ini adalah beliau sempat melakukan gerakan tambahan, misalnya pada saat pengambilan barang, dan juga pada saat pengambilan barang ada adegan memang yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Ada tambahan-tambahan sebanyak tadi menjadi 3 tambahan. Pada saat di dalam ruko terutama ya, pada saat mengambil barang-barang banyak yang tidak terlihat atau terpantau CCTV, termasuk tersangka ini juga sengaja. Ternyata pada saat rekonstruksi ditemukan sengaja menggunakan lap pada saat mengambil barang di dalam ruangan atau kamar dari korban. Jadi niat dia pada saat membeli online sama, jadi 340-nya itu KUHP sudah sempat dilakukan. Jadi di sana dia memesan, membeli, selanjutnya pada saat sudah membunuh dia ngambil barang bahkan menjual kendaraan yang di belakang ini di wilayah Blitar. Ya, hasil dari otopsi bahwasannya korban ini ada luka di bagian dubur, dan dari hasil pemeriksaan kepada tersangka memang sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi yang tersangka ini adalah korban dari yang dibunuhnya ini. Jadi seperti itu. Jadi dipaksa. Jadi selain memang tidak dibayar ya ataupun ini gajinya, yang bersangkutan ini dendamnya, sakit hatinya adalah karena dipaksa bersetubuh. Karena yang bersangkutan ini masih normal. Dia menyampaikan saya masih normal, tetapi dipaksa. Pada saat yang pertama kali sempat terjadi, kedua, tiga, dan keempat disampaikan ditolak oleh pelaku, sehingga korban ini sering marah-marah, membentak, dan juga setiap harinya selama bekerja 2 minggu memarahi dari pelaku, sehingga pelaku ini marah. Maksanya itu di mana dan? Kejadiannya di kamar bawah tadi, di kamar ruko bawah. Jadi di lokasi kamarnya pelaku. Tidur wajib tanpa pakaian oleh korban. Di situ, ya. Sementara Ahmad Yani, kuasa hukum tersangka, mengatakan pihaknya akan mengupayakan meringankan hukuman bagi tersangka karena tersangka hidup sebatang kara. Dari hasil rekonstruksi, apakah ada yang bisa meringankan dari pelaku, Mas? Terima kasih. Dari tadi itu 51 adegan. 51 ya. Apa itu yang disampaikan oleh Pak Kasat, ada sesuatu yang ditemukan, akhirnya menemukan seperti itu. Jadi untuk pelaku ini memang melakukan ada adegan tambahan seperti itu. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasat, ada adegan tambahan, sehingga dalam posisi seperti ini para pelaku kita berharap mendukung dari informasi hukum di Indonesia. Pertama, kita sampaikan kepada kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut seperti itu. Harapan kita nanti
semoga di dalam pemberkasan ini nanti bisa melengkapi seperti itu. Jadi mudah harapannya nanti akan terkuat semua seperti itu. Iya, hal-hal yang meringankan tersangka kira-kira apa Mas Eli? Tersangka ini sementara dia memang tidak mempunyai orang tua. Jadi kedua orang tuanya sudah meninggal dunia seperti itu. Dan dia sendiri hidup di Nganjuk ini hanya sebatang kara seperti itu. Sebatang kara. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.